Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Basement 81 Paranormal Experience. Kali ini kita mau bereksperimen dan membawakan narasumber satu tim kita, Ari ya. Kalian tahu kan yang di pabrik terbengkalai yang suara poklip itu, Nadia. Dan satu lagi ada teman kita, Oji, jauh-jauh dari Bandung ya Ji ke sini. Ya. Dia mau bereksperimen tentang pengalamannya. Ya lumayan epic sih, sampai dia juga terkena serangan fisik dari makhluk tak kasat mata gitu, dari makhluk astral. Ya, dari makhluk goib. Mau siapa dulu nih? Experience nih. Oji dulu. Oke. Ji, itu bagaimana pertamanya pas waktu terkena serangan fisik itu, Ji? Awal cerita mah dari malam Jumat, tepatnya malam Jumat sih. Jumat Kliwon. Mau Jumat Kliwon. Ya. Di situ teh saya bersama teman saya kan nginep sekitar 1:30 itu perbekalan buat nginep. Biasa kan anak-anak muda kan sering nongkrong, butuh kopi sama butuh rokok kan. Perlengkapan kita kan sudah habis, jadi kita berangkat mutusin buat nyari warung. Ternyata ke depan itu nggak ada kan, warung udah tutup, belum 24 jam. Itu si posisi rumahnya emang jauh dengan warung? Jauh. Berarti masih kayak perhutanan gitu kali ya, harus melalui hutan-hutan gitu kali ya. Nah kan kita ke depan tutup kan, belum 24 jam. Kita mutusin ke belakang. Ke belakang itu saya nanya dulu ke teman saya kan, ini berani apa enggak. Yaudah 1:30 lah kita beranikan buat beli perbekalan biar manjang kan. Iya. Biar manjang itu kita jalan pertama tuh nggak ada kendala apa-apa, nggak ada gangguan tak kasat mata atau lah goib lah. Itu sambil enjoy aja ya gitu ya. Enjoy namanya. Setelah lama di tempat yang begitu sepi, apa ya, kayak malam kelam lah. Iya, malam kelam. Gak lama tuh ada suara rintihan nangis. Itu suaranya sempat notice ya gitu, di mana gitu? Iya, pertama tuh kayak yang jauh. Oh, suaranya jauh. Kayak suara apa tuh? Suara cewek atau suara cewek? Oh, suara cewek. Jauh nih. Saya tuh pertama kan saya percaya nggak percaya kan. Rumah. Ya, saya mah enjoy aja ya, dikira saya mah apa kan. Iya. Itu suaranya kayak gimana, Ji? Suaranya kayak orang nangis, cewek kayak yang disiksa ya. Kayak ngeguak gitu, gitu atau gimana? Enggak, kayak yang gimana ya? Kayak ketawa tapi nggak ketawa, nangis. Oh. Yang gitu teh. Oh. Samar-samar ya. Samar-samar pertama. Setelah 1-2 meter suara itu teh semakin dekat. Saya sempat berhenti dulu nih, di bawah pohon nangka. Di bawah pohon nangka. Iya. Itu kan ada pohon kan, rumah kosong itu ada pohon. Oh, itu teh si pohon nangkanya di depan rumah kosong. Iya. Itu belum nyampe ke warung buat beli peralatan buat ngopi kan ya. Oh iya. Setelah itu pada penampakan gimana ya? Pertama tuh tak kasat mata sih, nggak tahu saya doang yang ngelihat apa teman rekan saya juga ngelihat kan. Pas cuma sekelebat gitulah, teman saya otomatis refleks lari. Ketika lari, saya kan gimana, percaya nggak percaya, mas saya nggak ikut lari. Oh mungkin si temannya udah lihat duluan kayak Ji. Kayaknya mah dia udah ngedown duluan. Udah lari, saya mah nggak tahu kan, nggak ngeliat atau gimana, santun. Pas ketika ada muka lah, tapi belum terlihat jelas. Pas masih muka samar-samar gitu kan ya. Samar. Saya juga mundur selangkah, percaya nggak percaya kan. Pas ngeliatin muka wujudnya, saya otomatis balik badan lari, dan ternyata entah kenapa saya lari langsung
jatuh tiba-tiba. Jatuh tiba-tiba gimana ya, di tanah itu kayak muncul seperti tangan kayak ngegenggam kaki. Itu ngejar si tangannya Nggak tahu kenapa keluar dari tanah apa keluar dari pohonnya Ji? dari tanah sih. Dari tanah. Iya, nggak tahu ngejar, nggak tahu apa, saya lari langsung jatuh. Pas saya balik tuh si kaki sebelah kanan tuh udah kayak ada tangan aja, tangan, kerangka tangan, bukan tangan, apa ya, kukunya panjang lah gini. Kukunya Narik panjang. kan. Narik, saya di situ udah pasrah kayak mau ngegiring saya buat ke pohon itu kan, pasrah. Dan entah kenapa si tangan itu lepas sendiri, lepas. Dan saya sempatkan untuk lari kan. Pertama tuh awalnya tuh bisa lari dua-duanya nih kaki. Oh, doanya bisa lari. Ya dalam Dari pohon nangka itu kali ya. ya pohon lari. Enggak, pas setelah jatuh. Oh, pas setelah jatuh. Pas udah lari semeter 2 meter, entah kenapa sih kaki ini udah langsung tiba-tiba nekuk kayak yang hilang daya. Gimana sih, nggak ada ototnya gitu. Oh iya. Kayak nggak ada satu gitu. Iya, ya. nggak ada satu. Mati rasa aja Ya, gitu. mati rasa kan. Saya mau gimana lagi, kondisi sasah atau gimana kan, pakai Kalau kaki. ketakutan. Iya, ketakutan kan, pakai kaki kiri kita. Teman saya udah tahu kemana. Udah kabur duluan kali ya. Kabur duluan. Set. Nah, Udah situ Pak, kita jalannya cuma pakai satu kaki kiri. Tadinya gimana ya? Tadinya saya mau pulang kan, kondisi udah malam juga kan. Ketemulah ada tetangga saya kan, belum tidur juga sih, lagi nyapu lah, lagi beres. Lihat saya, kamu kenapa? Ceritain begini, suruh masuk kan, diurut. Awalnya diurut, yang tetangga saya ini nggak percaya, ini kenapa kaki bisa lembek begini. Terus diambilin air sama beras. Oh, jadi si tetangga itu orang bisa kali aja ya. Ya, ambilin beras. Tadinya berasnya mendep di bawah. Di bawah. Nggak tahu kenapa, baca apa nggak tahu, saya juga kurang mengerti ya, baca apa. Satu nimbul, satu biji beras naik di tengah, pas di tengah banget, terus yang lainnya pada ngelilingin naik semua. Nah, kan saya nggak tahu artinya apa kan, kata tetangga saya yang orang kata mah bisa kan, yang disebut bisa lah dalam pinter dunia, orang ya, pintar. itu katanya ini ada jahil satu orang, makhluk begitu, cuman energinya dahsyat. Oh, mungkin yang di pohon nangka itu kali aja. Ya, pas itu dia gimana ya, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi lah. Dia nyerahin saya ke anaknya, anak tetangganya itu. Ternyata anaknya juga orang bisa. Kata anaknya tetangga saya itu kan, ini mau diblak-blakin apa gimana, kata anaknya tetangga saya kan. Ya mau gimana lagi, udah terjadi kan, kita mau tahu lah asal usulnya. Ternyata tuh yang katanya pas malam Jumat Kliwon itu dia tuh lagi ritual. Oh ya, si makhluk itu lagi Ya, ritual. lagi ritual. Entah apa ritual itu kan, saya kurang mengerti lah dalam Pesta nilai itu kali ya. Mungkin kayak hajatan goib Ya, atau gimana kan. saya tuh dulu dari jauh-jauh itu ngasih tanda sih, dia kan pertama ngasih tanda nangis ngasih tanda bahwa nggak boleh ke situ, ke tempat ritual itu kan. Oh. Cuman saya hiraukan. Ya sih, mungkin kan kalau orang biasa mah kan nganggapnya apa gitu, Iya, kayak kan. takutnya tetangga lagi kan ya, lagi apa gitu, lagi ribut tetangganya gitu, atau lagi week kan teman-teman. Tapi itu serem juga sih, itu sampai lumpuh. Dibilang lumpuh enggak, mati rasa iya. Mati rasa. Iya. Kaki tetap bisa bergerak, kaki cuman nggak ada kayak otot ataupun apalah, nggak ada kayak tulang apa. Itu terus ke rumah sakit nggak pas mati rasa itu? Pertama dicoba sama anaknya dulu, sama anak tetangga saya.
lupa kan, katanya pakai daun kelor seperti itu. Pakai daun kelor. Ya, saya dimandiin setengah badan dari perut sampai kaki ujung belah kanan. Ternyata nggak mempan katanya, nggak tahu kenapa nggak mempan. Jalan satu-satunya ke medis. Saya ke medis pertama di rumah sakit yang ada di Karawang yang paling dekat. Rumah sakit A lah gitu diinisialkan. Rumah sakit A lah. Ya. Terus kata dia nggak mampu, angkat tangan. Nggak tahu kenapa dia angkat tangan kan. Ke rumah sakit B lagi di Karawang, nggak mampu. Ya di posisi saya sama keluarga saya, ya gimana ya, pasrah lah. Terutamanya mas saya udah pikiran jelek aja tuh. Udah kemana-mana lah gitu ya. Kemana-mana. Terus ada teman bapak saya kan, ada nih rumah di salah satu Jakarta yang terkenal, yang udah masuk golongan internasional. Rumah sakitnya gitu ya. Ya udah kita memutuskan berangkat ke sana. Dan pertama saya suruh masuk ke ruang operasi cuman buat di ronsen doang, memastikan penyakitnya apa. Pas begitu di ronsen, si dokternya kaget, ini kaki kenapa nggak ada tulangnya pas di ronsen. Nggak ada tulang gitu. Hilang. Nah, mengapa kan? Masa iya sih? Emang kalau misalkan dari kecil udah punya penyakit kan wajar lah. Iya sih. Wajar kan. Ini mah baru kerasa sekarang dan tiba-tiba kan gak ngilangin jejak dari segi medis pun. Pas ngedengar kabar pas saya di Jakarta, ternyata pohon nangka itu ditebang sama bapaknya anaknya yang tadi. Jadi si pohon itu dibersihin lah ya. Ditebang, pas di ronsen lagi dia tuh ninggalin jejak. Jadi tadinya tulangnya ada, jadi cuma serpihan tulang kecil dikit Di bawah pohon nangkanya. enggak, pas di ronsen pas kaki. Pertama kan di ronsen pertama nggak ada. Pertama nggak ada gitu. Pertama Pas di ronsen itu. Pertama pas di ronsen nggak ada kan, Lihat tulangnya. cuma kelihatan dagingnya doang kan. Pas mendengar itunya lagi, kata yang di Karawang coba ronsen lagi kan. Saya ronsen lagi sama keluarga saya, cuma ada serpihan tulang sedikit Di ronsen itu. ya. Di situ dokter nggak bisa ngomong apa-apa, ini mau gak mau resikonya gede. Kenapa kan ini paha lah istilahnya, nyambung sama kanan dan kiri kan, paha Iya, itu cuy. di tengah-tengah, engsel lah. Engselnya kan. Oh, berarti bagian ini kali ya? Iya, bagian sebelah sini kan, Bagian sebelah situ. engsel kan, fatal juga sih. Nah di situ mau gimana lagi kan, kita seminggu tuh dokter briefing sama dokter tulang yang lain mungkin ya, nunggu kepastian. Ternyata mau nggak mau bedah, operasi besar sampai 3 kali operasi besar. Pertama tuh ngecek ketebalan daging ataupun darah. Ya saya mengikutin prosesnya semua kan. Pas operasi ketiga besar-besaran itu dari jam 6 maghrib, saya sadar jam 12 malam, sekitaran jam segitulah. Di situ posisi saya yang katanya mah hampir gagal, saya hampir gagal di operasi itu kali ya. Ya bukan, operasinya berhasil, cuman kondisi darah saya langsung ngedrop, jadi pingsan lagi. Ya itu kan orang tua saya udah nggak tahu lah, saya kan otomatis nggak sadar kan, pingsan, nggak tahu nangis, nggak tahu apa. Itu saya bangun udah ada di ruangan dengan keadaan kaki udah penuh perban. Di situ mati rasa, kayak lumpuh pas operasi, nggak ada rasa apa-apa. Pas sebulan kemudian suruh latihan jalan dikit buat lihat perkembangannya. Berarti itu fatal juga ya teman-teman, sampai kena serangan fisik gitu. Ya sebut kata fatal. Iya sih, fatal sekali pengalamannya ya. Sampai pas bertemu gitu, dari interaksi dia
ngewujudin suaranya, sampai ngewujudin itu sampai jatuh dan sampai keadaan sampai ke rumah sakit gitu teman-teman. Itu boleh diliatin nggak ke kamera gitu, takut teman-teman subscriber kita pengen lihat Boleh, gitu. nanti mungkin di akhir atau di awal. Ya Kan tadi udah, ya mending mungkin di sini boleh Sekarang aja lah, sambil ini diliatin gitu Cuman dijeda dulu. ya. Mungkin Nok diliatin dulu nggak apa-apa. Angkat aja kameramen Par, angkat aja, coba Ji diliatin buat Sedikit aja, sedikit. fatal juga ya anjir, sampai dalam kayaknya mah jahitannya. Cuman ya langkah baiknya sih kita kalau misal kemana-mana ya baca doa dulu ya, takutnya ya gue juga nggak mau kalau misalkan explore gitu kan, kejadian kayak gini kan. Temen gue Oji nih ya kan gak lucu juga, buset ngeri dah kata gue mah, sampai tulangnya hilang gitu ya, nggak tahu tulangnya udah rapuh atau gimana kan. Tapi kan kebetulan pas tulang itu nggak ada kan, pas kejadian yang makhluk tadi ya, itu makhluknya sempat lihat. Makhluknya sempat lihat pas narik itu kan, saya refleks ke lihat ke belakang, ujungnya parah gila. Cewek Ujungnya cewek, Iya. cuman penuh darah, rambut panjang merah, terus ada tanduk dua kecil tapi lancip. ada tanduk dua kecil di sininya atau Di di sini nih, Oh, di sini. oh di sini. di tanduk dua kecil tapi lancip. Tahu kenapa? Saya kan percaya nggak percaya lah. Itu mukanya merah apa pakai bajunya merah? Kalau dari segi muka mah kayaknya merah darah. Darah kali ya, gila dah. Cuma ngeliatin muka doang sih. Jadi tuh mukanya di tanah sama tangannya, terus isian dianya kayak organ tubuh dianya tuh Ada di atas. ada di atas pohon. Oh, jadi kebalik gitu kali aja ya. Iya, Semacam makhluk. nggak tahu itu Siap. kenapa Yes. kan. Ya akhirnya saya di rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit A kan, Mm-mm. sampai 3 bulan saya udah divonis untuk buat berobat jalan di rumah kan. Mm-mm. Dan di rumah ya saya pulang ke Karawang lagi sama keluarga saya dengan keadaan pakai tongkat dua. Pakai tongkat dua. Ya. Terus Itu apa sih, sekarang kan udah sembuh. Itu proses kesembuhannya berapa bulan atau berapa minggu? kalau penyembuhan dari segi Sembuh total lah gitu istilahnya. dari segi medis yang katanya kan ini namanya kita nanam tulang dari awal. Mm-mm. Langsung sum. Iya, tulang sum, otomatis tulang ini ibaratkan bayi. Beda sama tulang-tulang yang lain. Oh, jadi nanam lagi dari nol gitu. Ya, nanam lagi dari Oh. nol. Minimal paling sembuh 5 tahun. 5 tahun. Berarti sekarang Lama udah berapa juga. tahun tuh? Sekarang berapa? Sekitar 5 tahunan mungkin. Mungkin sekitaran segitu kali ya. Iya. Pas Tapi- SMA kelas 3 sih. Oh. Sembuh kelas 3. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah sembuh kali aja ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan udah sembuh. nggak ada lagi lah, Nggak ada lagi kejadian yang aneh-aneh. aneh-aneh kayak gitu. Mang Yoga ngeri banget ya teman-teman. Buat para kuntai-kuntai, kalian jangan ambil tulang lah. Kalau bisa duit aja kesiniin. Ada ayam teman-teman, kita di sini record jam 1:30 lah. Terus gimana sih pas waktu di medis sembuh itu, yang goibnya itu udah sembuh atau enggak ya? Maksudnya yang unsur goibnya gitu. Jadi gini, dari unsur segi medis itu dinyatakan Sembuh total. bukan sembuh total, berobat jalan. Masih berjalan. Lebih tepatnya berobat jalan. Oh, yang 5 tahun itu. Ya, berobat jalan itu 5 tahun itu kan dari segi medis, tapi dari segi goib itu belum. Jadi itu gimana ya, waktu dulu saya kan dikira saya sama keluarga saya dari segi manapun ibaratkan sembuh kan. Tapi entah mengapa saya dengar waktu azan maghrib apa isya lah,
saya tuh kayak kebakar badan, nggak tahu si goibnya itu, nggak tahu atau ngikutin nggak tahu nempel atau apa ya? pokoknya badan saya panas di situ. Oh, kalau ngedengar azan tuh panas. Ya maghrib doang tapi anehnya. Maghrib doang. Iya. Setiap mau maghrib, Tapi Setiap maghrib. setiap aja Isya maghrib lah. gitu. Iya, maksudnya tuh zuhur sama asar mah enggak. Tapi Isya juga itu. Iya, isya. Kerasa. Pokoknya Pak subuh enggak. Subuh enggak. Cuma maghrib sama isya doang. Berarti benar. Ini kata inilah orang-orang tua dulu, kalau maghrib jangan keluar, banyak setan lah atau apa. Ternyata Berarti itu mah kayak jin kafir lagi ya kayaknya ya. Soalnya dia juga bilang gitu. iya sih, ngedengar azan juga dia panas kan, kerasa itu ke OJ-nya gitu. Kerasa. Panasnya panas kayak yang dibakar atau gimana Ji? Atau kayak panas gerah gitu kan ya? Pertama tuh hawa tadinya dingin lah, nggak ngerasa nggak panas, nggak ada dingin kan. Adem lah, gimana sih suhu normal. Iya sih normal. Entah mau ngapa pas azan berkomandang, pas lebih tepatnya maghrib. Jadi kayak gimana ya, kayak udah lari aja, udah berkeringat kemana-mana. Udah panas. jadi nggak mau ngedengar suara azan. Iya. Pas setelah itu kan saya konsultasi lagi sama Orang tadi bisa kan, ya? yang orang bisa. Katanya ini masih ngikutinnya udah terlalu deket. Ibaratkan udah mau jadi darah daging. Oh, si Bersekutu lah. makhluk itu tuh. Iya. Mau menyatu dengan tubuh. Ya ternyata kan dimandiin lagi dengan kelor atau semacam lah, saya kurang tahu kan. Saya tuh mungkin pemandian itu kan belum sembuh total, katanya butuh proses karena ini energinya gede walaupun satu. Dan saya tuh waktu itu main ke tempat teman kan, pas di kosan teman juga kan. Kosan teman, anehnya pas saya di dalam pagar kayak ngajak berantem gitu. Padahal saya awalnya lagi nggak emosi nggak apa, lagi ngopi lah biasa. Mungkin si temen itu kayak mempunyai kelebihan kali ya. Kelebihan mungkin kan. Jadi kayak berbentrokan energi teman-teman. Ya kayak aku lah. Hmm. Padahal saya nggak ngerasa punya nggak apa kan, emang dasarnya nggak bisa. Ya, cuman Nggak tahu apa-apalah Nggak tahu intinya. apa-apa. Kalau ya kayaknya bawaan dari makhluk yang ngikutin kali ya. yang satu itu. Pas di luar pagar normal lagi. Setelah masuk dalam pagar panas lagi. Iya. Dan sampai akhirnya teman saya suruh pulang saya kan. Pulang saya ditanya terus kan sama orang yang bisa itu, gimana Ji perubahannya, gimana kan. Dan setelah itu tuh ngedengar azan tetap panas, cuman gak sepanas yang Pertama kali. ya. Dan setelah itu saya dikasih lihat atau gimana ya, jadi tuh dia ngeluarin dari kotak yang orang bisa itu, dikasih lihat kujang kembar kecil kalung, suruh megang sama dia, tutup mata, udah kan itu rasanya dingin badan setelah itu saya mimpi 7 hari 7 malam. Pas mimpi saya itu bentrok, yaitu bawa alam sadar saya ke bawah sama Alam goib itu. alam gaib itu. Posisi saya tuh duduk, nggak tahu tadinya tidur, langsung pas buka mata ruangan gelap banget. Saya duduk, ada yang nggak tahu kakek saya, nggak tahu siapa, ada kakek sama si jin itu. Ada dua. Ya, si jin yang jailin saya dibantu sama yang pegangan tadi dikasihin sama yang bisa itu. Bentrok lah itu energinya, dan saya tuh di situ kayak ada ngelilingin pagar, saya kayak dikurung, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, cuma bisa ngeliat doang kan. Selama 7 hari 7 malam tuh, pas tepatnya bulan purnama kalau nggak salah, lingkaran bulan. Iya. Pas saya sama teman saya juga kan, bertiga kalau nggak salah itu, ada yang ngebisikin saya pegangan, ayo bersihin, dibersihin, dibantu teman saya juga. Temen yang dari kosan itu. Iya, teman yang dari kosan itu, dan ternyata
makanya nggak tahu buyut kan. Nyanding akhirnya kalah lah itu. Si makhluk itu kalah. Makhluk Itu itu. kalah. Saya sempat sakit juga sih 2 hari kalau Oke nggak salah. teman-teman, pas tadi nyanding ya, kalian kalau mau tahu nyanding itu kayak istilahnya kayak kita tuh kayak diikutin lagi sama sosok baik atau istilahnya dari keturunan gitu, dari kakek uyut kita yang ngejagain kita, dan dia pun kayak istilahnya kayak setengah sadar kayak kesurupan itu. Nah kalau dari bahasa Sundanya itu tuh nyambat lah ya, jadi nggak 100% kesurupan tapi dia masih ingat sama apa ya, sama sekarang, sama situasi sekarang yang bisa dilihatnya gitu, jadi kayak ngebantu lagi gitu. Terus gimana lagi Ji? Setelah itu kan udahlah proses itu udah selesai. Saya sakit sampai 2 hari tuh panas dingin. Saya nggak berobat ke apa, saya diemin kan, lama-lama hilang. Dan saya penasaran pas ajan maghrib saya sholat, ternyata nggak jadi panas lagi. Alhamdulillah kali ya, udah bersih. Dari sholat, tapi entah mengapa pas saya tidur dan kayak ngasih pegangan buat jaga-jaga. Itu seketika ada yang mau jahit lagi, udah kerasa badan udah kayak Gak enak kan? nggak enak lah, ngegeber istilahnya, langsung ngisi lah sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Udah. Ada dampak buruknya dan dampak baiknya. Iya sih benar. Di suatu kejadian buruk pasti ada istilahnya hikmahnya gitu kan ya teman-teman. Jadi kita Seperti itu. jadi kita bisa silaturahmi sama kokolot kita ya, sama orang-orang tua Sepuh lah. terdahulu sepuh yang ngejagain kita gitu, horinnya gitu kan. Udah aja sih gitu. Ya mungkin dari saya segitu. Itu sudah sih. Kelam Kelam banget ya kata Haji, kayak udah kayak mimpi buruk lah ya, pengen buru-buru. tapi nyata. Iya, buruk tapi nyata. Oke, terima kasih Ji. Oke teman-teman, kalian kalau penasaran, kita ada experience lagi dari teman kita Ari. Ya dia experience di dia mempunyai pengalaman pas waktu ke tempat wisata, dan di wisata itu emang cukup terkenal sakral Saklar main lampu cocok iya sih, saklar astagfirullahaladzim. sakral sangat kental sekali ya dalam segi mitos cerita atau kebudayaannya di tempat itu, di tempat Karawang juga ya, kayak pegunungan lagi. Oke, kalian kalau misalkan pengen tahu ya Ri, kita lanjut experience part kedua Ari di tempat wisata. Oke, jangan lupa kalian subscribe dan like video ini kalau kalian merasa menyenangkan, dan kalau kalian merasa ngebosankan video ini ya like juga sih, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Ini sih paranormal experience yang terepik sampai terkena serangan fisik gitu. Oke Ji, terima kasih Ji. Oke teman-teman, dadah.